everyone, my name is Sanagung Kawardani, NPM 2441116, class MNJ 24C. Here I will explain the material about compensation management. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kompensasi manajemen. Dalam bidang manajemen sumber daya manusia, materi ini membahas tentang pengertian kompensasi, tujuan pemberian kompensasi, jenis-jenis kompensasi, serta faktor yang mempengaruhi sistem kompensasi dalam perusahaan. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah imbalan atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas pekerjaan atau kontribusi yang telah mereka berikan kepada perusahaan. Kompensasi tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa tunjangan, fasilitas, maupun penghargaan lainnya. Dengan adanya kompensasi, karyawan merasa dihargai sehingga mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik. Pengertian kompensasi manajemen. Kompensasi manajemen merupakan sistem pengaturan pemberian imbalan kepada karyawan atau manajer dalam suatu organisasi. Sistem ini biasanya mencakup gaji, bonus, insentif, serta berbagai fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Tujuan dari sistem kompensasi ini adalah untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga mereka dapat bekerja secara maksimal dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujuan kompensasi. Pemberian kompensasi memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, untuk menarik tenaga kerja yang berkualitas agar mau bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua, untuk memotivasi karyawan agar karyawan lebih semangat bekerja dan lebih produktif lagi. Yang ketiga, untuk mempertahankan karyawan sehingga mereka tidak mudah berpindah ke perusahaan lain. Jika perusahaan itu memiliki banyak kompensasi, maka karyawan akan lebih betah di perusahaan tersebut dan tidak akan terpikir untuk pindah ke perusahaan lain. Yang keempat, kompensasi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Fungsi kompensasi. Kompensasi juga memiliki beberapa fungsi dalam perusahaan. Yang pertama, sebagai bentuk penghargaan terhadap hasil karya karyawan. Kedua, untuk meningkatkan semangat kerja dan loyalitas perusahaan. Ketiga, kompensasi dapat menciptakan kepuasan kerja, sehingga karyawan merasa nyaman bekerja di perusahaan tersebut. Dengan demikian, hubungan antara perusahaan dan karyawan dapat berjalan dengan baik. Jenis kompensasi. Secara umum, kompensasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial adalah kompensasi yang diberikan dalam bentuk uang. Sedangkan kompensasi non-finansial adalah kompensasi yang tidak berupa uang, tetapi memberikan manfaat bagi karyawan. Kompensasi finansial. Kompensasi finansial merupakan kompensasi yang paling umum diberikan oleh perusahaan. Contohnya adalah gaji, upah, bonus, insentif, dan berbagai tunjangan seperti tunjangan kesehatan atau transportasi. Kompensasi finansial ini biasanya diberikan secara rutin dan menjadi sumber pendapatan utama bagi karyawan. Kompensasi non-finansial. Selain kompensasi finansial, ada juga kompensasi non-finansial. Kompensasi ini tidak berbentuk uang, tetapi tetap penting bagi karyawan. Contohnya seperti lingkungan kerja yang nyaman, penghargaan atas prestasi kerja, kesempatan promosi jabatan, serta pelatihan dan pengembangan karir. Hal-hal tersebut dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja karyawan. Faktor yang mempengaruhi kompensasi. Dalam menentukan kompensasi, perusahaan biasanya mempertimbangkan beberapa faktor. Di antaranya adalah kebijakan perusahaan, tingkat pendidikan dan pengalaman karyawan, kondisi pasar tenaga kerja, serta kinerja karyawan itu sendiri. Selain itu, kemampuan finansial perusahaan juga menjadi faktor penting dalam penentukan besarnya kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kompensasi merupakan bagian yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Sistem kompensasi yang baik dapat meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu merancang sistem kompensasi yang adil, layak, dan sesuai dengan kontribusi karyawan, agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.